Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Reward and Punishment. Pada perkembangan dunia bisnis ini, suatu perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, tentunya dengan cara melakukan inovasi-inovasi terkait salah satunya yaitu terkait meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, untuk itu dilakukan pembaruan-pembaruan dari seorang manajer suatu perusahaan untuk bagaimana caranya mampu bersaing di era perkembangan dunia bisnis yang seperti ini. Nah, salah satu inovasi tersebut yaitu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu reward and punishment. Nah, ini mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Nah, di mana reward ini itu mampu untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan itu lebih baik lagi. Terus sedangkan punishment itu berupa ancaman atau hukuman untuk karyawan yang melanggar aturan atau prosedur SOP perusahaannya. Reward ini merupakan suatu motivasi untuk karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya, terus melakukan kebaikan dan istilahnya meningkatkan prestasinya lebih lagi. Reward ini dapat diartikan sebagai apresiasi suatu perusahaan terhadap karyawan karena misalkan bisa mencapai suatu target tertentu, terus sudah mencapai keberhasilan yang sudah disepakati awal. Nah, reward terkecil yaitu berbentuk ucapan atau ucapan atau berbentuk verbal lah. Nah, sedangkan punishment terkecil ya juga sama, berbentuk peringatan atau untuk tindakan preventif. Nah, berkat adanya reward ini itu mampu untuk memacu karyawannya lebih lagi melakukan hal-hal yang lebih baik. Seperti itu. Misalkan kita sudah mencapai suatu target, terus kita mendapatkan reward. Tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk meningkatkan pencapaian kita selanjutnya. Seperti itu. Menurut Matheson, reward ini dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang bersifat ekstrinsik itu berasal dari luar diri seseorang. Nah, misalkan ini gaji, tunjangan, atau yang paling terkecil tadi pujian. Nah, untuk yang intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, yakni pencapaian. Misalkan kita punya target, terus kita mencapainya. Nah, ini kan secara langsung ini adalah reward bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, punishment. Nah, punishment ini yang namanya perusahaan kan mesti punya aturan, punya SOP, dan punya undang-undang sendiri, ADART sendiri, organisasi tersebut. Nah, ini awal munculnya suatu yang namanya punishment. Nah, punishment ini itu merupakan suatu ancaman atau hukuman. Nah, dalam hal ini itu untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, yang tentunya juga memicu keberhasilan suatu perusahaan. Punishment ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan, juga untuk memperkokoh suatu aturan tersebut, aturan yang sudah dibuat oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya diadakannya punishment ini agar supaya itu para pelanggar itu mempunyai rasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Jenis-jenis punishment dapat diuraikan menjadi 3 kategori, yaitu punishment yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Punishment yang bersifat ringan ini misalnya bersifat tadi teguran, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini punishment ringan. Punishment yang bersifat sedang yaitu misalnya penundaan gaji, terus penundaan penaikan jabatan, penundaan promosi karyawan tersebut, dan lain-lain. Dan selanjutnya punishment yang bersifat berat. Nah, ini misalnya PHK, terus pemberhentian kerja, pembebasan jabatan. Dia sudah mempunyai jabatan apalagi, terus dia tadi pemberhentian kerjasama
dalam suatu perusahaan. Itu punishment yang bersifat berat. Nah, sampai sini dapat kita lihat pentingnya peran reward dan punishment dalam meningkatkan sumber daya manusia dan karyawan. Kalau dilihat secara sekilas, reward and punishment ini berbalik arah pengertiannya. Tapi keduanya ini sama-sama berfungsi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja karyawan dan lebih membantu untuk memperkokoh peraturan. Reward dan punishment ini kan bisa memunculkan motivasi untuk karyawan dan lebih memunculkan suatu ide-ide dari karyawan tersebut untuk melakukan inovasi-inovasi kreatif. Nah, demikian presentasi dari saya terkait reward and punishment untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nur Saidatur Rahma selaku pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Nah, semoga Ibu sehat selalu, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan mutlak milik saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.